Baik, saya Novia Poni Agustiani dari Pendidikan Bahasa Arab akan menjelaskan tentang kedudukan bahasa Arab di Madrasah Aliyah. Perlu kita ketahui bahwa kedudukan bahasa Arab berfungsi sebagai bahasa agama dan ilmu pengetahuan di samping sebagai alat komunikasi. Oleh karena itu, terpisahkan dari bidang-bidang studi, mata pelajaran lain yang diajarkan pada madrasah. Nah, kedudukan bahasa Arab itu menjadi 3 kelompok. Kelompok A, ini kita kenal umum, yaitu mata pelajaran yang muatan dan acuannya dikembangkan oleh pusat. Yang kedua, kelompok B atau lokal, yang merupakan kelompok mata pelajaran muatan dan acuannya dikembangkan oleh pusat dan dapat dilengkapi dengan muatan atau konten lokal. Yang terakhir, yaitu kelompok C atau peminatan. Kemudian ada tujuan mata pelajaran bahasa Arab di Madrasah Aliyah mengacu pada KMA nomor 183 tahun 2019, yaitu sebagai alat komunikasi, alat belajar, dan bahasa dan budaya. Alat komunikasi yaitu agar mampu mempraktekkan dan menggunakan bahasa Arab dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian sebagai alat belajar, yaitu kemampuan untuk menunjang dalam pembelajaran bahasa Arab seperti nahwu, shorof, dan lain-lain. Kemudian sebagai bahasa dan budaya, karena bahasa berkaitan erat dengan budaya. Kemudian ruang lingkup pembelajaran bahasa Arab di Madrasah Aliyah itu ada 3. Yang pertama, cara penyajian. Yang kedua, bentuk wacana. Dan ketiga, tema. Cara penyajian yaitu terbagi menjadi 2, yaitu wacana lisan dan wacana tulisan. Kemudian, bentuk wacana itu bisa dialog dan bisa paparan atau paragraf. Nah, dialog ini bisa dari 2 sampai 3 orang atau lebih. Lalu tema itu inti pokok materi yang akan dibahas seperti at-ta'arruf, ar-rodiyah, dan lain-lain. Kemudian alokasi waktu. Alokasi waktu yaitu waktu yang digunakan selama kegiatan pelajaran agar lebih terarah untuk mencapai indikator yang telah ditetapkan. Alokasi waktu dalam pembelajaran bahasa Arab di Madrasah Aliyah yaitu terbagi menjadi 3 kelompok tergantung kelas ya. Pertama, kelas 10 yaitu 4 jam per pelajaran. Kelas 11 yaitu 2 jam per pelajaran. Sedangkan kelas 12 yaitu 2 jam per pelajaran. 1 jam pelajaran itu sama dengan 45 menit. Kemudian beban belajar. Beban belajar adalah keseluruhan kegiatan yang harus diikuti oleh seluruh siswa. Beban belajar ini dalam kurikulum mata pelajaran Madrasah Aliyah yaitu terbagi menjadi 3. 1 minggu, 1 semester, dan 1 tahun. 1 minggu yaitu setara dengan 51 jam, yaitu untuk kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Kemudian untuk 1 semesternya minimalnya itu 18 minggu dan maksimalnya itu 20 minggu untuk kelas 10 dan kelas 11. Dan minimal 18 minggu sampai dengan 20 minggu maksimal itu untuk kelas 12 semester ganjil. Lalu minimal 14 sampai dengan 16 minggu yaitu untuk semester genap. Sedangkan untuk 1 tahunnya yaitu minimal 36 minggu sampai dengan maksimal 40 minggu.
Baik, terakhir saya akan menjelaskan implementasi kurikulum Madrasah Aliyah. Yang pertama yaitu pembelajaran terpadu. Maksudnya, pada Madrasah Aliyah ini menggunakan pembelajaran yang integrated learning, yaitu pembelajaran terpadu. Kemudian, pada kurikulum Madrasah Aliyah ini merelokasikan jam pelajarannya pada mata pelajaran tertentu untuk mata pelajaran lain sebanyak 6 jam untuk keseluruhan relokasi. Kemudian dalam pembelajarannya dengan sistem paket atau SKS, yaitu sistem kredit semester yang diatur dengan keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam. Dan perlu teman-teman ketahui pula bahwasanya bahasa Arab sebagai bahasa internasional, ya walaupun saat ini juga masih mengalami perubahan yang cepat dan cenderung beragam. Maksudnya gimana? Maksudnya kecenderungan bahasa Arab dengan pola fusha atau baku sudah bergeser kepada pola amiyah, yaitu bahasa pasaran. Untuk itu, bahasa Arab tidak hanya dijadikan sebagai bahasa studi agama, akan tetapi juga dipakai sebagai bahasa ekonomi, pariwisata, politik, dan keamanan global. Nah, kedudukan bahasa Arab itu bisa dikatakan sebagai bahasa kedua atau bahasa asing, karena tujuan bahasa Arab sebagai bahasa kedua tentunya berbeda dengan pembelajaran bahasa Arab sebagai bahasa asing. Ya, karena bahasa Arab diajarkan di sekolah sebagai salah satu mata pelajaran yang kedudukannya sama dengan mata pelajaran lainnya. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.